Bab 1076. Ada 10 orang yang ingin memperbaiki pil pencerahan. Akibatnya, hanya Ruohan, Cui Yue, dan Luo Fang yang berhasil. Tempat yang bagus. Secara bertahap, di baris pertama. Hanya Chen Ye yang masih menyempurnakan pil. Dia menari dengan tangannya, terkadang menunjukkan postur biduk, dan terkadang menunjukkan postur berbagai rasi bintang. Setiap salib berlama-lama dengan kilau, dan dia memanipulasi kemanjuran pil, dan dia menggunakannya dengan benar. Itu adalah Jue Pil Surgawi 9 Revolusi Lin Qingxuan. Sekali. Teknik alkimia Lin Qingxuan jauh di atas yang disebut Dewa Alkimia di kota Dangsu. 9 revolusi surgawi pil Jue-nya secara alami sangat kuat, dan dekomposisi dan fusi berbagai bahan obat jauh di atas teknik alkimia lainnya. Ini juga hanya setelah Chen Ye melangkah ke alam Daoyuan, dia memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Saya percaya, Tuan Ye, dia pasti akan bisa memperbaiki Bailing dan kuno. Luo Yao berteriak dengan percaya diri di wajahnya, memegang tinju kecilnya. Ketika dia pertama kali berhubungan dengan Chen Ye, dia terkejut dengan bakat Chen Ye di Dandao. Semua orang tahu bahwa Chen Ye sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dandao Chen Ye lebih kuat. Chen Ye benar-benar memenuhi syarat untuk memperbaiki bahkan ramuan kuno. Aku tidak tahu kenapa, aku juga mau mempercayai Chen Ye. Ruohan tersenyum ringan, memesona semua makhluk, dan sosok rampingnya cantik. Segera, banyak pemirsa, pembangkit tenaga listrik Ranah dan Zun dan Daoyuan memusatkan perhatian mereka pada Chen Ye. Chen Ye mengendalikan danding dan bahan obatnya dengan kedua tangan, dan dengan cepat terbentuk di bawah desakan api dan. Secara bertahap, 6 pil obat muncul dalam bentuk kerucut, dan mereka terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dari bahan obat di sekitarnya. Pada saat yang sama, mereka hangus oleh api pil dan dengan cepat memadatkan cairan obat lain untuk membentuk pola pil khusus pada obat. Kulit pil. Lebih dari setengah jam telah berlalu, dan ini hampir akhir dari konferensi Dandao. Chen Ye menghela nafas lega dan berkata, itu telah menjadi pil. Kata-kata Chen Ye, ini pil, langsung menyatukan mata semua orang. 29 alkemis muda, semuanya menyelesaikan alkimia, semua memandang Chen Ye dengan cibiran dan penghinaan di mata mereka, tetapi juga penegasan dan harapan, bercampur dengan 5 keluarga besar dan pembudidaya longgar utama, dengan sikap yang berbeda. Obat macam apa yang bisa disempurnakan? Itu pasti pil yang sia-sia. Xingtian Pilzun memegang tangannya dengan ekspresi menghina di wajahnya, pusaran kilau di sekujur tubuhnya, memancarkan napas dingin dan tirani, dan berkata kamu masih bisa memperbaiki Bailing pil kuno. Itu mimpi bodoh. Chen Ye mengabaikan mereka. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan telapak tangannya bersinar, memicu kekuatan tak terlihat untuk menempatkan kuali kembali ke tanah. Dia mengambil langkah ke depan dan melepaskan napasnya. Pedang membunuh naga dan menanyakan surga dari punggungnya sepertinya merasakan situasi di dan Cauldron, jadi dia mengucapkan teriakan pedang dan bergegas ke langit. Segera, ribuan pedang berteriak serempak, dan ribuan lampu pedang menyala. Langit. Saat Chen Ye membuka kuali, tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. 6 pilar kuno. 6. Suara Kunwu Danzun dan Baiwu Danzun mengejutkan penonton. Chen Ye benar-benar menyempurnakan Bailing dan kuno, dan menghasilkan 6 pil dalam satu batch. Ya Tuhan, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki kota Dangsu selama ribuan tahun. Bagaimana? Mustahil. Bagaimana mungkin binatang kecil ini bisa memurnikan 6 pil Bailing kuno? Xingtian dan Zun tampak tidak percaya, dan mundur 2 atau 3 langkah, bagaimana bisa Chen Ye memperbaiki 6 Bailing dan kuno? Jelas, dia membuat Bailing dan kuno sendiri, dan dia hanya bisa menghasilkan paling banyak 1 dari tungku. Bagaimana bisa Chen Ye menghasilkan 6 pil sekaligus? Ini tidak mungkin. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari Chen Ye, bagus sekali. Pil Venerable Ling Yi mengangguk puas, memandang Cui Yue dan Pil Venerable Xingtian dengan tatapan sok, dan menggenggam tangannya, tidak ada orang lain yang bisa mengambil posisi Chief Alchemist. Chen Ye adalah kepala alkemis sejati di kota Dangsu. Cui Yue, sesuatu, anjing yang berduka, berani keluar dan menggonggong. Dengan lambaian tangannya, dia menembakkan gelombang hujan pedang emas, meledak seperti lautan agung seperti menghancurkan gunung dan sungai, secara langsung mengalahkan keberuntungan keluarga Cui. Tidak. Teriak Cui Yue, lalu kilau di bawah kakinya runtuh, dan kata-kata, kepala alkemis di atas kepalanya langsung runtuh. Serangan balik tirani membuatnya berlutut langsung di tanah, menatap 6 leluhur di kuali dengan tak percaya lark. Tidak, tidak. Kepala alkemis kota Dangsu seharusnya adalah aku. Tidak mungkin Chen Ye, tidak mungkin. Sekarang, ada kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Biru, merah, dan putih digabungkan untuk membentuk awan perampokan 3 warna, yang baru saja jatuh di atas kuali pil.
Tujuannya adalah Bailing dan kuno di Kuali Pil. Hahaha. Dan Jie. Chen Ye, kamu pantas mendapatkannya. Cui Yue terhuyung-huyung untuk bangun, melirik Ruohan, Luo Yao, dan Luo Fang satu persatu, dan tertawa keras. Hahaha, bencana pil berusia 1000 tahun. Hahaha, Chen Ye, pilmu ditakdirkan untuk gagal. Hahaha. Dan perampokan. Anda, Chen Ye, telah menyusul Anda, Chen Ye, untuk bencana pil berusia 1000 tahun. Saya tidak percaya bahwa pil obat yang disempurnakan oleh Anda, Chen Ye, masih dapat dilunakkan oleh bencana pil. Begitu kata-kata ini keluar, 5 pil venerables lainnya jatuh ke dalam kontemplasi. Xingtian dan Zun menatap perampokan pil yang secara bertahap terbentuk dalam kehampaan, dan sudut bibirnya menyebarkan senyum jahat dan menawan. Bagaimana dengan memperbaiki 6 Bailing dan kuno, ditakdirkan untuk dibuang di bawah bencana pil, dan itu tidak mungkin menjadi pil. Kenapa dan Jie? Selama ramuan kelas 9 disempurnakan, itu sudah merupakan langkah yang menantang surga, dan akan ada kesengsaraan surgawi yang akan menghancurkan ramuan itu. Kultivator telah berkultivasi ke tingkat tertentu, karena itu adalah tindakan melawan langit, ia harus melalui malapetaka, dan setelah itu, ia dapat mencapai alam tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk pil obat. Dari zaman dahulu hingga saat ini, hanya ada lusinan kesengsaraan pil. Perampokan pil terakhir hanya ribuan tahun yang lalu. Dan saat itu, Lin Qingxuan secara pribadi menyempurnakan Bailing pil kuno, yang menyebabkan bencana pil. Menurut laporan, Bailing pil kuno yang disempurnakan pada waktu itu, tidak lolos dari perampokan pil, semua pil Bailing kuno berubah menjadi abu di bawah bencana. Di makam reinkarnasi, Moning tampak serius dan berkata, kultivasi alkimia pemilik makam sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari biografi sejati Lin Qingxuan melakukannya, dan pemilik makam juga melakukannya. Bakat pemilik makam terlalu kuat. Basis kultivasinya sangat luar biasa, kekuatan tempurnya dapat melintasi ranah besar untuk membunuh musuh. Hari ini, kultivasi alkimia begitu kuat, dan bahkan lebih mampu menyempurnakan Bailing dan kuno yang tak tertandingi yang mengarah ke bencana surga. Aku mengerti sekarang, mengapa orang-orang itu menerimanya sebagai murid. Sungguh bibit yang bagus. Sue Qiye diam-diam memukul lidahnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat perampokan pil dengan matanya sendiri. Tanpa diduga, Chen Ye yang melihat apa perampokan pil yang sebenarnya. Ledakan. Bum bum bum. Dalam kehampaan, awan petir 3 warna yang dilatih ke segala arah berkumpul, dan ada 3 lapisan. Setiap lapisan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mengerikan, mereka semua ketakutan dan pergi. Bab 1077. Ayo keluar dari jangkauan awan perampokan. Cepat dan mundur. Pergilah. Cepat, pergi, dan pergi dalam lingkup perampokan pil. Luo Wuya, Cui Yue dan yang lainnya mendesak klan mereka untuk meninggalkan arena. Kesengsaraan pil Dao surgawi, meskipun itu adalah malapetaka bagi pil obat, tetapi jika orang-orang ada di dalamnya, terlepas dari wilayah mereka, mereka semua akan ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Tuan Ye. Ruohan dan Luo Yao berteriak masing-masing. Chen Ye melihat kembali ke arah mereka, senyum terbentuk di sudut bibirnya, dan keyakinan mutlak melonjak ke dalam hatinya. Dia berkata sambil tersenyum, kalian pergi dulu, jangan khawatir, saya belum pernah melihat perampokan ini. Tapi itu bisa dimusnahkan dengan lambaian tanganmu. Awan perampokan tidak lebih dari tidak sama sekali. Chen Ye memiliki guntur ilahi di tubuhnya, jadi dia secara alami tidak takut. Dari Huaxia ke Kunlun Su, dia menyerap kekuatan guntur dalam jumlah yang tidak diketahui. Kekuatan kesusahan guntur adalah suplemen yang bagus untuknya. Terlebih lagi, naga darah juga dapat melahap kekuatan bencana, dan melangkah lebih jauh. Pada saat itu, jika Anda mengambil Bailing dan kuno, Anda dapat menembus dunia saat ini. Ini. Ayah, Chen Ye dia. Luo Yao bingung, tetap di tempatnya, belum pergi. Ledakan. Ledakan. Antara langit dan bumi, lebih dari 1000 kilat perak tersebar, menghubungkan langit dan bumi ke atas dan ke bawah, menutupi ruang dalam radius beberapa ratus meter, dan dianggap sebagai tempat malapetaka mendarat. Luar angkasa, petir yang dilatih ke segala arah saling bersilangan, cukup untuk mengalahkan mereka. Satu demi satu, gedung-gedung tinggi menyebabkan embusan angin, dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya terbang, seolah-olah akhir dunia. Awan petir yang menggelegar tampaknya menekan kota Dangsu yang besar, memberi orang rasa takut yang mendalam ke dalam jiwa. Yaur, kemarilah. Luo Wuya masuk, menarik Luo Yao pergi, dan berkata, aku percaya Chen Ye, dengan kekuatannya, sama sekali tidak ada masalah. Chen Ye ingin menggunakan kekuatan perampokan untuk tubuhnya sendiri, dan dia pasti akan berhasil. Ayo keluar dulu.
Luo Wuya meraih Luo Yao, melompat, dan bersama dengan tokoh penting lainnya dari 4 keluarga besar, mereka datang ke sebuah gedung bertingkat tinggi dengan ratusan lantai. Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memperbaiki gedung itu. Lihat ke dalam ruang perampokan. Ribuan penonton telah lama bubar, atau melarikan diri keluar kota Dangsu. Atau melompat di atas gedung bertingkat tinggi yang tidak terpengaruh oleh dampak, menyaksikan situasi luas jatuhnya perampokan pil, situasi perampokan pil yang turun ke dunia, tetapi penglihatan langka yang telah terlihat dalam ribuan tahun. Bagaimana Anda tidak menontonnya, dan bahkan mereka yang pernah ke Huaxia langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk mempersiapkan proses pengambilan gambar. Ayo pergi dulu. Ini baik. Kunwu dan Zun lainnya melompat keluar dari ruang lingkup perampokan pil bersama-sama dan datang ke pagoda Dangsu di kejauhan. Pil Venerable Xingtian mendengus dingin, matanya yang dingin menyapu Pil Venerable Lingyi dan Pil Venerable Baiwu, dan berkata sambil tersenyum, lihatlah baik-baik, saya tidak perlu mengambil tindakan kali ini, Chen Ye, bajingan kecil ini, semua akan binasa dalam kesusahan surgawi. Di bawah. Bagaimana melawan dengan kualifikasinya? Kamu seharusnya bisa merasakan kengerian bencana ini. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan Yu Feng datang ke sisi Kunwu dan Zun. Ling Yi. Aku bahkan belum pernah mengalami bencana pil di semua alkimia, tapi Chen Ye telah membuat pil Bailing kuno yang memicu bencana pil. Aku akan membawa Chen Ye pergi. Pil Venerable Baiwu tampak khawatir, menatap awan perampokan yang seperti jurang, hatinya bergetar, dan berkata perampokan pil semacam ini, kekuatannya hampir tirani, alam Daoyuan ada di dalamnya, dan perlu untuk menerima guntur. Dan sambaran petir sebanding dengan kekuatan Kaisar Zun Realem, Chen Ye bukan Ye Xitian, dia tidak bisa menghentikannya. Dan Zun Baiwu tidak berniat membunuh Chen Ye, dan satu-satunya hal yang menarik baginya adalah Ye Jitian. Dia tahu betul bahwa jika Chen Ye jatuh, tidak mungkin dia melihat Ye Jitian. Aku percaya anak ini. Putaran kilau muncul di tangan Ling Yi dan Zun, dan pedang roh terwujud, yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi energi spiritual langit dan bumi, dan berkata kepada Chen Ye, pedang ini adalah pedang bintang, aku memberikannya untukmu, jika tidak, musuh dan Jie bisa melawan dengan pedang ini. Dia membuang pedang bintang, berubah menjadi pita, dan kemudian berbalik dan keluar dari ruang lingkup perampokan pil bersama dengan Wu dan Zun putih. Jika mereka berada dalam lingkup perampokan pil, mereka harus menerima guntur dan kilat dari kekuatan yang sebanding dengan alam tertinggi, maka bahkan wilayah mereka harus mati. Chen Ye mengambil pedang Xing Chen, menatap Jeyun di atas, dan berkata sambil tersenyum, tunggu sampai kamu memotong. Kenapa aku tidak mengambil inisiatif untuk memotongmu, Jeyun adil, ada apa? Segera, Chen Ye memegang pedang Xing Chen, menginjak langkahnya, darah mengepul di sekujur tubuhnya, dan dia langsung menebas pedang. Segera, cahaya pedang berkobar ke langit, menyatu menjadi matahari kemasan, seolah-olah sebuah bintang telah jatuh dari alam semesta, kekuatan penghancur menyilaukan di udara, dan kekuatan emas memancar keluar seperti magma tak berujung, jatuh dari tempat yang lebih tinggi di awan perampokan. Ledakan. Ribuan gempa susulan keluar dari keterkejutan, terjalin satu sama lain, seperti gelombang laut, satu demi satu tersebar di sekitar. Awan petir besar dipotong oleh sepertiga pedang dalam sekejap. Hahaha, Lei Yun tidak bisa disia-siakan. Naga darah, keluar, makan petir ini dan kuatkan dirimu. Darah di seluruh tubuh Chen Ye semakin tebal. Dia selalu mengikuti cara membunuh, dan sejak dia keluar dari alam rahasia roh darah, persepsi membunuh jalan menjadi lebih kuat. Sosoknya membentuk segel gosip berdarah, naga darah terbang keluar, naga itu meraung ke langit, menembus ruang, mulut naga besar terbuka, dan gigi naga yang tajam tampak menelan awan petir di udara. Ledakan. Naga darah menelan sepertiga dari awan perampokan dalam satu gigitan, dan naga itu meraung. Bergema di seluruh dunia. Segera, tubuh naga berwarna darah melintasi langit, dan setiap sisik naga meledak menjadi aura kuno. Tubuh naga menabrak awan perampokan seperti tembok besar baja, dan menghancurkan sebagian dari awan perampokan, dan kemudian menelannya. Satu gigitan. Perampokan semacam ini tidak bisa disia-siakan. Chen Ye tahu bahwa awan perampokan besar di depannya sebagian besar karena dirinya sendiri. Jika hanya 6 pil Bailing kuno yang harus selamat dari bencana pil yang terbentuk hanya akan sepertiga dari yang sekarang, dan lebih banyak awan kesusahan harus bunuh diri. Kuning kecil. Ada suplemen yang bagus, cepat keluar. Sudut bibir Chen Ye menggambarkan senyuman, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di antara ombaknya, terjalin menjadi tanda lingkaran. Jejak itu memancarkan kilau kuno, bulat, dan memiliki ukuran lebih dari 10 kaki. Salah satu binatang raksasa berjalan perlahan, rambut berwarna darah di tubuhnya dingin, dan mata biru dan merah memiliki kemampuan untuk hancurkan semuanya. Itu adalah Xiao Huang. Ji Yun. Awan perampokan yang juga kamu tarik sangat bagus.
Melahap awan perampokan ini, aku bisa memulihkan banyak. Xiao Huang mengucapkan beberapa patah kata dengan Chen Ye, lalu bergegas keluar. Gemuruh langit mengguncang kehampaan, niat membunuh yang menghancurkan bumi seperti pasang surut air pasang, dan semua orang yang hadir seperti jatuh ke api penyucian. Itu membuka mulutnya yang berdarah, seperti kunpeng yang menelan dunia, dengan liar menyerap guntur dan kilat. Zizizi. Zizi. Kekuatan guntur dan kilat, yang awalnya mampu memusnahkan alam Daoyuan, sekarang ditelan oleh naga darah dan Xiao Huang. Segera, sepertiga dari awan perampokan ditelan oleh naga darah dan Xiao Huang. Bab 1078. Dari kejauhan, orang-orang tercengang ketika mereka melihat semua ini. Ji Yun. Awan perampokan yang belum pernah terlihat selama 1000 tahun. Ditelan oleh dua hewan peliharaan Chen Ye seperti ini, Chen Ye terlalu menantang. Naga. Chen Ye sebenarnya ditemani oleh naga darah. Adan Zun menatap Chen Ye dan naga darah dengan ngeri, dan berkata, naga darah ini sebenarnya adalah binatang roh pendamping Chen Ye, dan nafasnya sudah ada di ranah Daoyuan. Tuhan, berapa banyak kartu yang dimiliki Chen Ye? Menggunakan. Chen Ye sangat menakutkan. Lalu kakak seniornya, seberapa kuat Ye Qilian? Salah. Saya mendengar bahwa Ye Jitian juga memiliki naga darah. Apa sekte di balik kedua orang ini? Satu naga darah per tangan. Ini terlalu menakutkan. Seorang jenius tak tertandingi yang dapat membuat 4 ranah Daoyuan menjadi 9 lapisan surga, seseorang yang mematuhi perintah, saya takut bahkan di tengah ranah kaisar, berani membunuhnya. Ekspresi Xing Tian dan Zun suram, dengan kilau dingin yang melekat di sekujur tubuhnya, pupil matanya seperti gua yang gelap gulita, dan bagian dalamnya penuh dengan pembunuhan dan kegelapan. Dia mengepalkan tinjunya diam-diam, menatap Xiao Huang, dan berkata pada dirinya sendiri, sial, Chen Ye, binatang buas ini, sebenarnya memiliki nafas Kaisar Sunjing. Untuk membunuh binatang kecil ini, sulit untuk mengambil langkah lain. Terlebih lagi, ada Ye Qilian. Penting untuk membunuh Chen Ye terlebih dahulu di akhir konferensi dan Dao, dan kemudian berurusan dengan Ye Jitian. Ledakan. Bum bum bum. Ji Yun juga segera melakukan serangan balik, memadatkan hantu, memegang pedang panjang, dan matanya penuh kilat. Pedang hantu guntur dan kilat sangat ringan dan tidak menentu, seolah-olah memainkan musik peri yang indah, memainkan Taoisme kuno, dan secara bertahap berkembang menjadi sungai yang panjang, dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya dan energi ungu yang meluap, yang cukup untuk memperjuangkan kemuliaan di matahari sambil memblokir naga darah, menghalangi Xiao Huang. Hantu guntur dan kilat ini diubah oleh kekuatan langit dan bumi, kekuatan sumbernya berasal dari awan perampokan. Seberapa kuat Ji Yun, seberapa kuat itu? Ledakan. Naga darah dan Xiao Huang juga mencoba yang terbaik untuk mengalahkan cahaya listrik yang berat dan energi ungu, dan mereka terjebak dalam pertempuran. Awan perampokan itu abadi, dan serangannya tidak akan berhenti. Kalau begitu aku akan menghancurkan awan perampokan ini terlebih dahulu. Chen Ye melihat cacat hantu guntur dan kilat, mengayunkan pedang bintang, pedang Qi dipadatkan dengan niat membunuh, menduduki langit dan bumi, dan pedang bintang terbang keluar. Membuat hari berubah menjadi malam, naga darah itu seperti matahari, kabut dibuat, hampir pedih, dan langsung mengenai sepertiga sisa perampokan. Hancurkan untukku. Hantu guntur dan kilat hanya mengungkapkan 3 kata, dan guntur dan kilat tertinggi berputar, membentuk kuali ungu besar di bagian atas kepala, yang ukurannya berukuran 100 kaki. Paksaan keluar, dan ratusan lampu listrik muncul di kehampaan, terjalin bersama. Ledakan. Ribuan lampu listrik menabrak ribuan kilau, dan kilau itu berubah menjadi sungai. Ratusan sungai besar menabrak naga surgawi, dan kekuatan mereka mengerikan, seolah-olah ribuan bintang berkumpul, menyebabkan raja virtual yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan menghancurkan semua. Rintangan. Ledakan. Tusuk itu. Kekuatan pedang Xing Chen membelah segalanya, dan tiba-tiba kilat menyambar, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh serentak, menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, pedang Qi dari 10 arah menyapu, dan sinar warna-warni benar-benar melahap hantu guntur dan kilat. Sialan Ji Yun, hancurkan untukku. Chen Ye memegang pedang Xing Chen, tubuh pedang mekar dengan energi magis, menjadi seperti asap, telapak tangan dan ujung jari berkedip dan berkilau, dan sepotong lampu listrik terjalin menjadi lautan guntur, yang terinspirasi oleh tubuh pedang. Membentuk gambar alam semesta, berputar-putar seperti cahaya tebasan ke Ji Yun. Dengan tangan kanannya, dia menggunakan pedang membunuh naga dan menanyakan surga lagi. Ujung pedang mengungkapkan duri yang menembus langit. Energi pedang yang tak terhentikan menyebar ke atas dan ke bawah langit dan bumi, seperti lautan badai. Ledakan. Dalam sekejap, awan perampokan di langit runtuh, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti air terjun. Langit dan bumi berhenti bergetar, sinar cahaya menghilang,
tidak ada lagi bayangan guntur dan kilat, dan tidak ada lagi awan bencana abadi. Langit cerah, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip, menandakan akhir. Hanya saja saya tidak tahu apakah itu karena Chen Ye baru saja menerobos awan kesusahan surgawi, yang membuat kemarahan surgawi marah, dan langit cerah segera berubah menjadi malam yang gelap. Napas gelap membuatnya sulit bernapas. Tuan, aku kembali, perampokan ini akan memakan waktu lama untuk dicerna. Aku juga perlu mencerna sebentar. Naga darah bergabung ke dalam tubuh Chen Ye, dan Xiao Huang mengebor langsung ke kuburan reinkarnasi. Jie Yun pingsan dan menghilang tanpa jejak, dan semua orang bereaksi kaget, menatap Chen Ye dengan kaget, bahkan dengan mulut terbuka lebar, dia bisa memasukkan beberapa telur. Tidak, itu tidak mungkin. Jie Yun, biarkan Chen Ye memecahkannya. Cui Yue menatap kosong ke arah Chen Ye di bawah malam berbintang, menatap pria yang tampak seperti dewa perang, dan berkata, tidak mungkin, mungkinkah aku berhalusinasi? Kiamu Jie Yun, bagaimana bisa hancur? Abadi sekarang. Tidak semua orang atau jamu, selamat dari perampokan. Tidak peduli seberapa buruk itu, mereka harus dihancurkan oleh awan perampokan sampai mati, dan seluruh tubuh akan terluka untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa seseorang secara paksa mengalahkan Jie Yun? Dan biarkan binatang roh melahap kekuatan Jie Yun. Ketika Cui Yue masih tercengang, dan Zun yang lain memandang Chen Ye seperti monster. Dan Zun Baiwu menggelengkan kepalanya lagi, dan mendecakkan lidahnya seperti yang diharapkan dari adik laki-laki Ye Jitian. Ye Jitian bisa membunuh kaisar di alam Daoyuan, dan adik laki-lakinya Chen Ye sebenarnya bisa berada di alam Daoyuan. Alam asal. Menentang langit dan mengalahkan awan perampokan yang sebanding dengan kerajaan kaisar. Ini layak bagi guru untuk keluar dari pintu yang sama. Keduanya sangat kuat, mereka berdua adalah monster yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Jie Yun. Siapa yang tidak takut melihat Jie Yun? Akibatnya, Chen Ye langsung membubarkan Jie Yun, yang terlalu menakutkan. Luo Yao menatap Chen Ye di langit, tersenyum bahagia, dan berbisik, saya tahu bahwa Tuan Ye pasti akan selamat dari perampokan. Tanpa diduga, kamu benar-benar menghancurkan Jie Yun secara langsung. Ruohan menundukkan kepalanya dan tersenyum, perasaan indah lahir di hatinya, dan dia samar-samar memiliki kesan yang baik pada Chen Ye. Pil Venerable Lingyi dan Pil Venerable Baiwu memiliki senyum yang sama, perasaan bahwa dia tidak salah. Awan perampokan hilang. 29 alkemis muda, 5 keluarga besar, dan 5 alkemis semuanya telah kembali ke posisi mereka satu demi satu. Ribuan orang berkumpul di sekitar arena dalam ekstasi. Mereka semua tahu bahwa Chen Ye berada di alam Daoyuan dan hanya bisa mengambil 3 pil Bailing kuno, jadi 3 lainnya mungkin harus dijual di tempat. Uang yang disiapkan, batu spiritual, urat spiritual, siap dibeli. Lingyi dan Zun datang kering di bawah perhatian semua orang. Dia dengan hati-hati mengamati kuali pil, dan tersenyum Chen Ye, menyempurnakan 6 pil Bailing kuno, yang masing-masing berkualitas sangat baik. Dia melihat sekeliling dan mengumumkan dengan gembira, Chen Ye, pemenang konferensi pil Dao ini, juga kepala alkemis kota pil Void saya. Di masa depan, saya akan mengambil alih posisi saya dan menjaga pil Void Town. Begitu kata-kata itu jatuh, Lingyi dan Zun mengangkat tangannya, membuat cahaya, diringkas menjadi kata-kata, kepala alkemis, dan mendarat di kepala Chen Ye. Bab 1079. Chen Ye berbalik dan menatap ribuan orang, tersenyum sedikit, menerima tatapan semua orang. Kepala alkemis. Chen Ye, Chen Ye. Chen Ye, bisakah kamu menjual kami Bailing pil kuno? Kamu Chen. Sorak-sorai orang banyak seperti lautan luas, hampir menenggelamkan Chen Ye. Seorang alkemis tingkat atas yang langka telah muncul, dan pemurnian Bailing dan kuno bahkan lebih dari 6. 5 alkemis mungkin tidak memiliki kualifikasi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak membuat orang gila? Anda tahu, karena setelah perang kuno, jalur pil hampir hancur. Kecuali 5 dewa pil utama, tidak ada yang bisa memperbaiki pil Bailing kuno, apakah itu kota ribuan atau tempat pembunuhan, yang pernah mengarah ke jumlah ranah Daoyuan. Ini sangat berkurang, dan saya harus menggunakan sejumlah besar ramuan lain untuk mengolah pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan. Sekarang, Chen Ye lahir. Pil Bailing kuno sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan, yang jauh lebih cepat daripada menggunakan obat roh untuk membuat pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan, dan konsumsinya hanya sepertiga puluh, bagaimana tidak membuat orang gila. Tidak senang. Selain itu, Bailing pil kuno yang disempurnakan oleh 5 alkemis utama seringkali hanya merupakan Bailing pil kuno tingkat rendah. Hanya Lingyi dan Zun yang dapat mencapai tingkat Bailing dan kuno tingkat menengah, tetapi dia hanya dapat menghasilkan 1 pil pada satu waktu, tetapi Chen Ye dapat menghasilkan 6 pil dalam satu batch, dan semuanya berkualitas sangat baik. Burung purba dengan kualitas tak tertandingi.
Cukup untuk membuat seorang kultivator yang berada di level pertama dari Void Return Realm tiba langsung di level pertama dari Daoyuan Realm. Melintasi dua alam besar, pil ilahi seperti itu bisa disebut surga menentang, dan bahkan dapat dibandingkan dengan pil ilahi di tangan 6 orang dari perlombaan roh darah. Bailing pil kuno yang tak tertandingi, bahkan jika diambil oleh seorang biksu di tingkat pertama alam Taoyuan, dapat langsung dinaikkan dari tingkat pertama alam Taoyuan ke beberapa lapisan. Tidak masalah juga. Di alam Taoyuan, seseorang perlu menyempurnakan Dao miliknya sendiri, tetapi Bailing Pil kuno mengandung kekuatan 8 elemen asal langit dan bumi, yang cukup untuk secara langsung meningkatkan Dao sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Periode waktu, tanpa perlu meningkatkan perlahan, Bailing dan kuno adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Chen Ye, kamu telah melihat situasi ini, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk menjualnya kepada mereka. Pil Venerable Lingyi bertanya secara spesifik, dan diam-diam berkata Anda dapat memperbaiki beberapa pil Bailing kuno dan memberikannya kepada orang-orang ini, atau beberapa pembudidaya longgar, untuk memenangkan hati orang, ketika Anda mewarisi posisi saya, itu akan menjadi lebih baik. Kendalikan kota Dangsu. Pada saat ini, Lingyi dan Zun telah sepenuhnya menganggap Chen Ye sebagai penggantinya. Dia juga menganggap Chen Ye sebagai penjaga kota Dangsu di masa depan, itu sebabnya dia memiliki kata-kata ini. Lingyi dan Zun terus mentransmisikan suaranya dan berkata tidak mudah untuk mendapatkan bahan obat dari Bailing dan kuno, jadi kali ini tidak ada banyak persiapan, dan Zun kami tidak sering memperbaikinya, karena Bailing kuno dan tidak berpengaruh pada kerajaan Kaisar. Namun, kamu dapat menggunakan Bailing dan kuno untuk membuat sekelompok orang kepercayaan. Kamu setidaknya seorang alkemis tingkat Daoyuan sekarang. Ketika kamu dipromosikan menjadi alkemis tingkat Kaisar, kamu dapat memperbaiki pil yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasimu. Pada saat itu, kamu dapat memiliki banyak kekuatan dan melakukan apa yang kamu inginkan. Mau. Terserah. Seorang alkemis tingkat Kaisar. Chen Ye tersenyum pahit, butuh bertahun-tahun baginya untuk mencapai level ini. Selain itu, ada baiknya menggunakan pil obat tingkat Kaisar untuk melatih bawahan Anda, tetapi bawahan yang bergegas dengan pil obat tidak sekuat ranah tingkat Kaisar yang muncul melalui kerja keras. Jika Anda benar-benar ingin mengumpulkan kekuatan untuk melawan klan roh darah, kamu harus membangunkan kuburan reinkarnasi terlebih dahulu. Raja 100 Pedang. Di makam reinkarnasi. Moning berpikir, keterampilan alkimia pemilik makam telah meningkat dengan sangat cepat. Namun, tidak banyak bahan obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat Kaisar di Kunlun Suzong. Jika Anda pergi ke tempat itu, pemilik makam dapat membuat lebih banyak pil obat tingkat tinggi dan dengan cepat mengolah sejumlah besar bawahan. Ya. Sue Qiye menghela nafas panjang. Dia juga orang yang pernah mengalami perang kuno, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kultivasi pemilik makam itu penting, tetapi tidak realistis untuk mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan perlombaan roh darah. 6 orang di alam rahasia roh darah hanyalah sampah paling banyak dari klan roh darah. Saya sedikit khawatir. Klan roh darah mengetahui bahwa ada kecelakaan dengan 6 orang ini dan mengirim orang ke Kunlun Su di maju. Pemilik makam pasti akan mati saat itu. Ini bukan ancaman, aku tahu klan roh darah. Orang itu kejam dan tidak akan pernah membiarkan ancaman apapun ada. Ketika Moning mendengar kata-kata Sue Qiye, dia mengerutkan kening dan menghela nafas untuk waktu yang lama. Saya harap roh darah tidak mengetahuinya. Pemilik makam perlu waktu untuk tumbuh sekarang, selama pemilik makam diberikan 1 tahun, pemilik makam benar-benar memenuhi syarat untuk pergi kemana. Bahkan pemilik makam dapat sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya. Garis keturunan pemilik makam adalah satu-satunya kemungkinan untuk bertarung melawan orang-orang itu. Pada saat ini, Chen Ye tidak tahu apa yang terjadi di pemakaman reinkarnasi, dia berurusan dengan situasi di depannya. Dia menatap kerumunan dan berkata dengan ringan. Maaf, saya tidak bermaksud menjual Bailing dan kuno yang tak tertandingi. Namun, konferensi memberi saya 2 pil Bailing kuno, dan saya akan menjualnya di tempat. Harganya akan dibahas nanti. Chen Ye menyingkirkan Bailing dan kuno yang dia sempurnakan, tetapi kata-kata ini menarik hati semua penonton. Bailing pil kuno tingkat rendah yang disempurnakan oleh para alkemis juga dapat memungkinkan biksu di kerajaan virtual untuk langsung menerobos ke alam Taoyuan. Itu juga harta karun. Dan Zun, tolong lindungi hukum untukku. Aku ingin mengambil Bailing dan kuno. Setelah Chen Ye menjelaskan, dia mengeluarkan Bailing dan kuno, dan menelannya langsung seperti makan kacang jeli. Saat berikutnya, kecemerlangan warna-warni muncul di perut, dan kecemerlangan itu bertahan di sekitar Chen Ye dalam sekejap. Di udara, ilmu pedang yang tak terpadamkan muncul di langit, panjangnya puluhan meter, menghancurkan semua aura yang memusnahkan semua hal, membuat orang gemetar ketakutan. Namun, kekuatan Dao yang disebarkan oleh Bailing dan kuno dibungkus dengan cara pedang yang tak terpadamkan, disempurnakan, dan kemudian disublimasikan.
Kumpulkan kekuatan 8 asal langit dan bumi, serap esensi dari sumber Tao, dan tingkatkan Tao. Chen Ye penuh energi, mandi di Daoyuan, dan menatap ke langit. Ilmu pedang yang tak terpadamkan terbungkus dalam sumber Dao, dan itu tumbuh 1 inci demi 1. Cahaya darah berkedip dengan kilau sedingin es. Dari 10 meter awal, secara bertahap meningkat menjadi 100 meter. Itu telah disempurnakan ke puncak tingkat, dan kemudian menyublim. Panggilan. Chen Ye bergerak dengan keras, menyerap kekuatan spiritual dari Bailing Pil kuno, dan meledak ke langit dengan aura pembunuh. Pada saat ini, wilayahnya tumbuh liar. Ilmu pedang yang tak terpadamkan telah mencapai 300 meter raksasa, dingin dan dingin, membuat orang takut ke sumsum tulang, bahkan jiwa gemetar, dan tubuh gemetar. Kendo abadi. Itu telah sepenuhnya disublimasikan, dan jalur ini telah mencapai puncaknya. Chen Ye perlahan bangkit dan menghela nafas, pil Bailing kuno yang tak tertandingi hanya bisa membuatku meningkatkan ranah kecil. Tampaknya ranah kaisar tidak mudah. Bab 1080. Masalah Chen Ye selesai, dia menatap Lingi dan Zun dan yang lainnya, dan menangkupkan tangannya. Silakan mulai alkimia dengan 5. Nada suara Chen Ye sangat acuh tak acuh, kata-kata ini jatuh ke telinga dan Zun itu, dan langsung menjadi sangat keras. Nak, jangan berpikir bahwa memurnikan pot Bailing dan kuno sangat kuat. Bailing dan kuno hanya sedikit lebih rumit, dan itu adalah hal yang hambar bagi kita. Selain itu, ketika giliranmu untuk membiarkan kami meramu pil, kami akan meramu pil. Alkimia Kunwu berdiri dengan tangan terlipat, murid-muridnya yang dingin menatap Chen Ye, dan berkata dengan tatapan jijik seorang alkemis tingkat Daoyuan pertama-tama harus belajar bagaimana menghormati yang lebih tua dan yang lebih muda. Saya akan menunggu alkimia. Anda harus berlutut dan memohon kepada kami, dan kami akan berlatih. Mendengus. Apakah menurut Anda beberapa Bailing dan kuno itu luar biasa? Bahkan ramuan obat tingkat kaisar tidak dapat disempurnakan, jadi mereka berani merajalela. Oh, begitu. Dengan nada yang begitu besar, keterampilan alkimia orang tuamu lebih baik. Chen Ye menolak, lalu mengapa, hasil alkimia orang tuamu sangat rendah. Dia menyipitkan mata pada Kunwu Pil Venerable dan berkata, pil Bailing kuno memang pil tingkat Daoyuan, tetapi Anda, seorang alkemis tingkat kaisar, tidak sebagus alkemis tingkat Daoyuan saya dalam hal kualitas dan kuantitas. Barang lama, tidak jalan. Lancang. Kunwu dan Zun membanting tanah, dan semburan gelombang emas mencoret, mengguncang tanah hingga retak. Dia menunjuk Chen Ye dan berkata, kamu junior sangat arogan, dan kamu tidak memperlakukan senior dengan hormat, saya pikir kamu ingin diadili mati. Kakak seniormu Ye Xitian, tidak apa-apa membunuh orang-orang di kota Dangsu. Kamu, Chen Ye, berani begitu menantang dan tidak membunuhmu, apa prestiseku? Kunwu dan Zun telah lama menghukum Tian dan Zun melalui napasnya, dan dia sangat jelas tentang tujuan konferensi dan Dao. Chen Ye harus mati. Selain itu, binatang kecil ini sangat pintar dalam alkimia, itu harus dihilangkan sesegera mungkin, jika tidak, tidak akan ada tempat baginya di masa depan. Kunwu dan Zun melangkah keluar lagi, dan momentumnya dilepaskan. Pada saat yang sama, Xing Tian dan Zun juga berdiri. Sikap Chen Ye sangat baik sehingga itu adalah alasan untuk membunuhnya. Bajingan kecil, kita juga harus menghitung beberapa hal. Kamu membunuh Cui Yuan tanpa izin dalam kompetisi, siapa yang memberimu kekuatan? Cui Yuan adalah kepala keluarga Cui yang ditunjuk oleh dewa. Jika kamu membunuh tanpa izin, kamu menghina dewa. Ditambah ucapan aroganmu barusan. Mencari kematian. Xing Tian dan Zun tampak dingin dan berkata dengan dingin menurut aturan kota Dangsu, junior membenci senior, dan mereka harus memperbaiki hukum di tempat. Chen Ye, terakhir kali Lingi melindungimu dan membiarkanmu kabur. Bisakah kamu melarikan diri kali ini? Apakah Anda pikir Anda adalah Ye Jitian, siapa yang bisa melawan Kaisar Sunjing? Bahkan jika Anda dapat melawan Kaisar yang mulia dengan sengit, dengan Kunwu Pil Venerable menyeret Lingi Pil Venerable dan Baiwu Pil Venerable, dengan kultivasi orang tua di tahap tengah Emperor Venerable Realm, itu sudah cukup untuk membunuhmu dalam waktu singkat. Xing Tian, apa maksudmu? Pil Zun Lingi berdiri, memandang Pil Zun Xing Tian dengan dingin, dan berkata, Xing Tian, Kunwu, Chen Ye adalah wali generasi berikutnya dari kota Dangsu yang ditunjuk oleh dewa, jika Anda ingin memperbaikinya di tempat, Anda harus terlebih dahulu tanya saya. Uhuk. Semuanya, aku akan keluar dan mengatakan sesuatu yang adil. Alkemis kelima yang berada di sampingnya berdiri, matanya menyapu semua orang, dan dia berkata dengan jelas, Chen Ye tidak memiliki siapapun di matanya, jika dia tidak melakukannya. Melihat dua alkemis di matanya, maka itu berarti penghinaan terhadap Dan Zun. Menurut aturan kota Dangsu, junior membenci senior, dan mereka harus dibunuh. Namun, karena Chen Ye adalah penerus yang ditunjuk oleh Lingi, aku tidak ingin malu.
Dan Zun itu memandang Chen Ye dan berkata dengan senyum di wajahnya, ya, Chen Ye, berlutut, hadapi Kun Wu dan Zun dan Xingtian dan Zun, bersujud beberapa kali dan akui kesalahanmu, masalah ini akan dibalik. Kenapa? Yah, itu adil. Di matanya, wajar bagi generasi muda untuk berlutut kepada generasi muda. Ini juga bagus untuk membunuh roh Chen Ye ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan ditundukkan, Chen Ye melangkah keluar, dan suara dingin itu bergema. Bergema di seluruh kota Dangsu. Keadilan. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara adil di depanku? Lutut Chen Ye tidak berlutut ke langit atau tanah. Hanya Dan Zun, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuatnya berlutut? Chen Ye memegang pedang bintang dan menunjuk Dan Zun dengan pedang, kamu terlalu banyak bicara omong kosong, kembali ke tempat asalmu. Keadilan. Jelas, itu untuk membantu Xingtian Dan Zun dan Kun Wu Dan Zun. Dengan hadiah alkimia semacam ini, tidak mengherankan bahwa alkimia virtual Kunlun bisa lepas landas. Lancang. Kamu junior, menghina Dan Zun, kamu harus meluruskan Fa di tempat. Ekspresi Dan Zun itu tiba-tiba berubah, tidak pernah menyangka junior kecil itu tidak hanya memprovokasi dirinya sendiri, tetapi juga berani menjadi begitu sombong dan harus meluruskan Fa di tempat. Segera, Dan Zun menggunakan tangannya sebagai pisau, dan menarik api, dan langit berubah menjadi ukuran 100 kaki, seperti pisau surgawi yang melintasi langit, seperti akhir hari, tirani dan menakutkan. Melihat. Ling Yi dan Zun melintas ke Chen Ye, menamparkan telapak tangan, dan mengangkat perisai Qian. Ledakan. Api menghancurkan perisai Qian, menyebarkan sebagian besar, dan kemudian dikalahkan oleh Ling Yi dan Zun. Ling Yi dan Zun menunjuk pil Zun yang ditembakkan, dan berkata dengan dingin, kalian mengambil tindakan terhadap junior, bukankah itu bagus? Ling Yi, kamu benar-benar ingin membantu binatang kecil ini, bukan berarti kita harus melakukannya. Ini Chen Ye, bajingan kecil yang tidak memiliki siapapun di matanya. Hari ini, dia berani membenci Dan Zun kita karena pencapaiannya yang kecil. Bagaimana dia bisa membawa kita ke matanya ketika dia mewarisi kota Dangsu di masa depan? Dan Zun berkata dengan tertib, saya keluar dan mengatakan kata yang adil, putra ini berani menentang saya, tidak ada rasa hormat terhadap yang lebih tua dan yang lebih muda, dan tidak ada rasa hormat terhadap yang lebih tua. Dia melambaikan tangannya dan mendengus dingin, dan berkata, aku masih adil, dia berlutut dan meminta maaf kepada kami, aku bisa melepaskannya. Dia berpikir dalam hati karakter Chen Ye, bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf padaku. Kemudian, dewa dapat menggunakan ini untuk membunuhmu. Dengan bakat yang begitu kuat di usia 20-an, itu akan menjadi masalah besar di masa depan, dan itu harus dihilangkan hari ini. Terlalu mudah untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Tuan yang terhormat, Chen Ye berani membenci kita pada usia seperti itu, dan sangat haus darah, bagaimana dia akan melindungi kota Dangsu di masa depan. Ketika dia mengambil alih posisi penjaga, dia pasti akan membasmi kita satu persatu. Ambisi serigala tidak boleh ditinggalkan. Xingtian Dan Zun berdiri sebagai salah satu dari 5 Dan Zun utama, dia memiliki 1/5 kekuatan kota Dangsu. Dia berkata dengan benar, selain itu, Chen Ye telah mengganggu ketertiban konferensi dan Dao. Berpikir bahwa dia telah menyempurnakan Bailing Pil kuno, dia menantang dan bahkan memprovokasi Pil Venerable. Jadi, saya mengusulkan untuk membunuh Chen Ye di tempat dan mengangkat tangan Anda jika Anda setuju. Dalam sekejap, 5 Pil Venerables datang kering dan membentuk kam mereka sendiri. Kun Wu Dan Zun, Gong Dan Zun, dan Xingtian Dan Zun mengangkat tangan mereka satu demi satu, dan 3 Dan Zun 3 menyatakan posisi mereka. 3 klan lainnya, keluarga Cui, keluarga Wang dan keluarga Li, mengangkat tangan mereka satu demi satu, dan banyak lagi dari 10 kaisar hadir. Yang kuat, awasi Chen Ye. Selama Chen Ye bergerak, 10 kaisar yang kuat akan keluar, dan mereka akan mengambil Chen Ye dalam sekejap. Situasi Chen Ye saat ini adalah apa yang dikatakan ribuan orang. Semua kesalahan diarahkan pada Chen Ye. Tepat saat pedang dihunus, ledakan tawa datang. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah Chen Ye. Pada saat ini, sudut mulut Chen Ye melengkung, dan dia berjalan ke arah ketiga Dan Zun yang agresif selangkah demi selangkah. Bukankah kamu hanya ingin aku menentangmu? Oke, aku akan memuaskanmu. Ada yang salah dengan apa yang aku katakan tadi, aku akan mengubahnya. Chen Ye berhenti dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, kepalanya terangkat, matanya seperti bintang yang dingin, dan dia berkata kata demi kata, tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat untuk mewakili keadilan, karena, di mataku, Chen Ye, kalian bertiga adalah sampah.